Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan dialog Hai Balikengken hari ini. Dan pagi ini kita akan membahas pariwisata alam di mata generasi muda Buleleng. Kita akan membahasnya bersama Adiatama Parekraf Dispar Buleleng, Bapak Imade Moga Karisma, dan juga bersama Jegek Bagus Buleleng 2025. Dan untuk Bagus Buleleng nanti ada Ketut Andika Pratama Dwi Payana dan Jegek Bulelengnya bersama Putu Kista Paramita Dewi. Dan terkait topik kita, Anda juga bisa bergabung nantinya bersama kami di line telepon 24644 dan juga di WhatsApp-nya di 081139999790. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini Adiatama Parekraf Dispar Buleleng, Bapak Imade Moga Karisma. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, luar biasa hari ini ya. Langsung hilang anginnya ini. Kemarin kan anginnya lumayan kencang. Anginnya keras banget nih. Sekarang hilang. Jurus tuh ke Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih banyak. Didampingi sama adik yang Jegek Bagus ini ya. Jegek Bagus Buleleng 2025, Bagus Buleleng Ketut Andika Pratama Dwi Payana. Selamat pagi, Swastiastu. Wah, kalau berbicara sama anak muda vibrasinya beda ya, Pak ya. Semangatnya luar biasa ini. Rasanya. Baik, ada Jegek Buleleng juga Putu Kista Paramita Dewi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa pagi ini kita membahas pariwisata alam di mata generasi muda Buleleng. Saya lihat juga pariwisata Buleleng mulai menggeliat kembali, sudah ramai lagi dikunjungi wisatawan mancanegara, bahkan Lovina kemarin les juga. Wisatawan asingnya ini kayaknya ramai sekali, yang jalan-jalan itu ramai ya. Tapi ini pengen tahu juga ini ke anak mudanya dulu. Bagaimana sih sebenarnya anak muda memandang pariwisata alam khususnya di Buleleng? Oke, kalau memandang pariwisata alam itu topografi dari perlu kita ketahui dulu. Di Buleleng itu punya konsep Nyegara Gunung namanya. Jadi topografi Nyegara Gunung itu adalah gimana konsep ekosistem dari perlautan, perairan, lautan dan juga gunung itu menjadi satu kesatuan atau satu ekosistem. Jadi Buleleng itu kan merupakan kabupaten yang sangat luas, terluas di Bali kebetulan, terluas di Bali. Jadi otomatis topografi dan fenomena alam yang ada di Buleleng itu pasti bakal kaya banget dibandingkan dengan daerah-daerah kabupaten di kota lainnya. Jadi pariwisata alam di Buleleng itu emang luar biasa, banyak banget. Ada banyak banget air terjunnya, ada 2 danau yang ada di Buleleng dan banyak banget lagi lainnya. Iya benar. Apalagi sekarang anak-anak muda itu, terutama kan kita masih SMA nih Kak ya. Dan dari teman-teman kami, dari orang-orang yang kami kenal yang masih dalam jangkauan Gen Z ya Kak ya, mereka sangat menyukai untuk melalui atau berjalan-jalan di alam. Ada banyak teman-teman kami yang suka banget ke air terjun, ke pantai. Dan kita ketahui bersama bahwa tren sekarang di tengah-tengah generasi muda adalah tren untuk healing. Untuk menyembuhkan dirinya ataupun untuk sekedar melepas penat dari beberapa kegiatan yang mereka lakukan kebelakangan ini kan. Dan dari sana mereka merasa bahwa dengan berkunjung ke alam, kembali ke alam, itu bisa memulihkan energi mereka sehingga mereka lebih baik lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya kayak gitu Kak. Kalau dari pandangan generasi muda, memang ketertarikan generasi muda saat ini banyak terkait dengan pariwisata alam ya, bukan ke tempat-tempat hits, ke mall gitu mungkin apalagi sekarang karena memang perkembangan serba cepat ini kan ya. Iya benar. Berarti masih ketertarikan terhadap alam, apalagi di Buleleng ini kan banyak sekali. Betul, luar biasa tertarik sih Kak. Nah ini dengan adanya Jegek Bagus ya, Gen Z-nya sekarang gimana Pak terkait dengan Dinas Pariwisata mengajak anak muda ini turut serta mengembangkan pariwisata begitu? Jadi
Saya mainnya Mbak Heni ya. Boleh, udah ibu-ibu. Baik, jadi gini, ketika kita berbicara pariwisata di Buleleng yang berbasiskan alam dan budaya, itu yang memang kita kedepankan, itu yang pertama. Buleleng itu termasuk kabupaten yang lengkap. Iya. Kita punya danau, kita punya gunung, kita punya bukit, kita punya perairan terpanjang di Bali, kita punya air panas, keunggulan alam kita punya semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika melihat generasi muda, mereka lebih cenderung akan melakukan riset sederhananya menggunakan yang namanya media sosial. Nah, kita melihat itu sebagai sebuah potensi. Oleh karena itu banyak banget trik yang digunakan dinas pariwisata. Salah satunya pemilihan jaket bagus. Kita melibatkan anak muda. Kemudian ketika lolos menjadi finalis, kita minta mereka memention tempat-tempat wisata yang bagus di Buleleng. Kemudian kita minta mereka melakukan promo terhadap itu. Selain itu juga kita punya Saka Pariwisata. Mereka juga selain tujuannya untuk mempromosikan pariwisata, juga menguatkan pada bagian keberlanjutan dari pariwisata itu. Artinya misalnya terhadap alam, bagaimana menanam, melepas tukik dan seterusnya. 2025 kebetulan terpilih nih dua orang yang di depan saya nih, Andika sama Cista. Terus good newsnya adalah mereka juga masuk dalam top 3 atau best 3-nya JK Bagus Bali kemarin. Yang Cista dapat runner up 1, juara 2 ya. Andika juara 3. Buleleng the one and only yang couple-nya masuk 3 besar. Nadia jom bedek Niki kan gitu. Harus dong. Siapa yang kalau tidak kita yang pride mereka kan begitu ya. Nah, di sisi ini artinya kita memandang walaupun mereka masih SMA ataupun teman-teman yang lainnya, yang finalis yang lainnya juga kita dorong untuk selalu mempromosikan pariwisata. Nah, anak muda Buleleng itu luar biasa kreatif sebenarnya. Luar biasa kreatif. Hanya sekarang bagaimana kita dari sisi government memfasilitasi dan mengarahkan itu. Nah, Nika kita memang memerlukan banyak riset, banyak ngobrol sama mereka. Kalau tadi Moheni bilang ke tempat hitsnya adalah ke mall, kalau saya sih lebih keren bahasanya ketemu mereka di coffee shop ngobrol tentang kayak co-working space begitu, kemudian menceritakan apa nih gimana nih anak Buleleng ke depan. Untuk pariwisatanya mandangnya gimana. Jangan selalu betul kata Cista tadi bahwa mereka healing melepas penat ya. Anak muda stres itu berat itu. Kalau melepas penat sih nggak masalah ya. Nah, di sini kita memerlukan yang opsi-opsi daya tarik wisata buat mereka. Nah, itu dia. Gitu. Itu yang akan memberikan daya tarik baru nih buat pariwisata Buleleng. Gitu. Nah, itu ada programnya tidak Pak dari Dinas Pariwisata untuk menggalakkan atau menguatkan wisata alam ini agar mengajak? Oke. Kita punya plus minus 22 air terjun, Mbak. Plus minus nih dengan semua jalur trekkingnya. Kita punya 157 km panjang pantai. Nah, kita terapkan yang namanya ekowisata. Ekowisata itu bukan hanya berbicara lingkungan, tetapi berbicara yang namanya ekologi di dalamnya. Ada manusianya, ada budayanya, ada alamnya. Nah, ini biasanya terjadi di desa wisata seperti yang terjadi kemarin, dan hari ini masih proses juga nih Desa Les untuk menjadi desa wisata berkelanjutan. Kita dorong. Kemudian kita juga mengikuti yang namanya WIA, Wonderful Indonesian Award. Kebetulan yang mewakili Bali dari Buleleng itu ada 2. Ada Desa Panji, Panji Eco Village kerennya. Kemudian ada kelompok sadar wisata dari Desa Wisata Lemukih. Ini masih berproses juga. Nah, ekowisata yang kita dorong ini berbasis memang benar-benar pada kearifan lokal, yang mana kita di pemerintah sedang menyusun narasi-narasi storytelling berbagai keunggulan-keunggulan yang dimiliki, sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan ke ekowisata atau ke desa wisata tersebut.
Sama sekarang dengan program pemerintah yang akan membangun kawasan heritage di depan kantor bupati, itu kan memerlukan storytelling yang pas, bagaimana ada tempat tinggal Bung Karno, bagaimana adanya Puri Kanginan, bagaimana adanya museum terbesar di Asia Tenggara untuk manuskrip dan lontar di Gedung Kertia. Nah ini kan perlu narasi-narasi dan storytelling yang tepat sehingga bisa menarik untuk wisatawan gitu. Agar orang ke Buleleng itu bukan cuma sehari tapi Ya, berhari-hari. spending days-nya di sini banyak dan spending money-nya banyak gitu. Nah, itu dia, itu yang dibutuhkan. Nah, bagaimana ini Ya. mengajak anak muda, apalagi sekarang di zaman media sosial, bagaimana anak muda memanfaatkan media sosial itu nih? Kalau juga bagusnya seperti apa? Kalau dari kita, dari pengalaman pribadi sendiri Kak ya, jadi jujur dari saya sendiri dulu, sebelum ikut dunia pariwisata dan ikut Jegek Bagus ini nggak paham atau nggak tahu di mana ada destinasi wisata apa aja sebenarnya yang ada di Buleleng. Itu dia. Nah justru dari peran sosial media ini, dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube yang banyak mempromosikan, banyak mereview, tertarik untuk bisa ikut ke sana. Nah salah satu tadi konsep yang dikenalin oleh Blimoga tadi itu adalah namanya Storynomics. Kita bisa ngasih storytelling gimana sih sejarah dari destinasi wisata ini, apa poin-poin penting dan apa aja yang menarik di sana. Nah itu yang menjadi ketertarikan kita dari generasi muda. Ketika ada sesuatu yang menurut kita itu nyambung dengan kita atau linear dengan kita, seperti contoh misalkan kita sempat di penugasan Jegek Bagus Bali itu ngangkat Fiji Waterfall Kak. Nah Fiji Waterfall ini kan sangat trending ya di TikTok, sangat banyak yang suka, sangat banyak yang ikut. Nah kenapa kok bisa ini trending, kok bisa, dan ternyata emang trekkingnya itu yang bagus banget, pemandangannya bagus, dan ternyata pas nyampe di sana ada 3 air terjun sekaligus. Jadi itu yang bikin kita tertarik, itu yang bikin kita kayak wah ternyata sebagus ini pemandangan alam yang ada di Buleleng. Nah itu jadinya peran kita di generasi muda itu yang sangat ngaruh sosial medianya kita, jadi kita paham dan kita tahu, akhirnya kita mencoba, akhirnya kita tahu, dan itu bakal berlanjut apalagi kita yang punya kesempatan lebih untuk bisa memberitahu seperti itu Kak. Wow, ini memanfaatkan teknologi juga, betul. media sosialnya Iya. diviralkan kan, karena sekarang serba viral begitu Iya. kan. Betul, betul, Pada- Kak. apalagi Gen Z-nya ini temennya temen punya temen lagi gitu ya. Tapi kalau untuk Dinas Pariwisata sendiri ini juga menggunakan platform digital untuk promosinya. Oh, ya. Apa pengemasannya atau mungkin bagaimana? Kita di Dinas Pariwisata memakai mereka, bahasanya memakai mereka, memanfaatkan talent ini sebagai memang talent kita untuk promo. Selain mereka punya media sosialnya sendiri, kita juga punya media sosial kita yang kita gunakan, termasuk punya media sosial Pemkab secara menyeluruh kita pakai, kolaborasi juga sama RRI ya di sisi itu. Nah, kalau kita melihat perkembangan di media sosial yang sebenarnya kita kan ada 2 sisi tuh, ada sisi untuk bukan bahasa saya ini ya, mendefend itu dari sisi adanya hoax dan sebagainya, itu tetap kita lakukan. Kemudian dari sisi promosi apa yang memang sedang dalam tanda petik ya hits di Buleleng, itu yang kita dorong. Kemudian kan tidak tidak kita pungkiri media sosial itu juga tempat informasi buat pemerintah yang paling cepat. Saya salah satu kejadian kemarin ada wisatawan yang atraksi tuh, ya kan. Nah di Sekumpul tuh kan kita kalau nggak media sosial ngasih tahu paling awal tuh mungkin kita agak terlambat tahu, kemudian kita bisa fast respon lah terhadap hal itu. Nah kita memanfaatkan itu juga anak-anak muda ini untuk berkolaborasi di Jegek Bagus dengan anak-anak Saka Pariwisata. Kemudian juga dengan beberapa sekolah-sekolah pariwisata kita selalu berkolaborasi menggunakan platform-platform media sosial untuk mempromosikan pariwisata Buleleng yang positif begitu. Nah kadang-kadang kita ajak mereka dolphin watching pagi-pagi, kemudian ya layaknya influencer begitulah ya. Walaupun ini memang tahap bukan memulai, memang kita sudah berjalan cukup lama hal itu gitu. Itu yang poin penting yang kenapa? Karena begini. Mereka ini kan 17 tahun deh. 2045 nih, Mbok. Kita Indonesia Emas nih. Berarti mereka yang lead nih. Mereka yang lagi produktifnya nih ya. Ya kita kan mungkin sudah berada di belakang meja lah istilahnya. Mereka yang akan gerak. Nah, kalau tidak dari sekarang, dengan potensi kekuatan Kabupaten Buleleng yang dari sekarang kita maintenance dengan baik begitu, saya yakin yang digadang-gadang atau yang sempat Indonesia cemas itu benar-benar bisa menjadi Indonesia emas kalau kita memprepare
everythingnya itu well gitu loh, dalam artian anak mudanya, kemudian pirantinya atau sarananya, kemudian bagaimana pola pikir mereka. Sama seperti dengan project yang sebenarnya mungkin di next episode lah kita bicara, kita sedang membangun yang namanya Buleleng Creative Hub dalam beberapa versi. Jadi tidak hanya pariwisata yang akan kami libatkan kepada anak muda, tetapi juga bagaimana membangun kreativitas, ekonomi kreatif dan industri kreatif. Di Buleleng itu kuat banget, Mo. Sebenarnya Banget, begitu. banget. Makanya dengan potensi yang kita miliki sekarang, saya yakin kalau benar maintenance kita nih, ya nggak meleset-meleset gitu ya. Tiba-tiba ada angin aja kayak kemarin itu kan agak di luar pantauan BMKG itu kan kalau menurut saya ya. Tiba-tiba ada angin barat. Ya, saya yakin jalan kita akan on the track lah. Tapi yang dibutuhkan konsistensinya, begitu. Exactly, Jangan sampai nanti ini juga yang bagusnya sudah mulai nih mengejar, tapi ujung-ujungnya setelah selesai udah mentok begitu saja. Keberlanjutannya seperti apa, itu yang sebenarnya dibutuhkan. Betul. Kita sebenarnya sudah memulai dari tahun lalu. Mementoring mereka, menemani Jegek Bagus, memfasilitasi, menjadi kakak asuh terhadap Jegek Bagus ini. Mereka yang mengetok tularkan kepada teman-temannya. Mereka yang menjadi role model. Mereka SMA, tapi mereka 3 besar di provinsi, kompetitornya, mohon maaf, Mahasiswa juga ada. bahkan yang sudah bergelar, Tapi di sini bukan saya mau mengecilkannya, itu enggak. Mereka udah punya mental. Nah, mereka udah punya pandangan terhadap kabupatennya harus bagaimana dari sisi pariwisata. Itu yang kita dorong. Jadi dengan komitmen itu saya harap juga mungkin banyak dinas yang lain tidak pariwisata. FAD itu mungkin yang mengurusi perempuan dan anak kan, forum anak daerah, kemudian Karang Taruna, kemudian Seketruna dan sebagainya. Bareng-bareng nih memikirkan bagaimana pariwisata ini ke depannya. Tidak hanya pariwisata, banyak pendidikan kita pikir bareng-bareng. Kita berbicara masalah idenya. Di situ yang kita obrolin. Sehingga ketika mereka yang di posisi pemberi kebijakan dan eksekutor kebijakan itu, mereka sudah mampu dan memahami apa yang harus dilakukan. Karena sebenarnya anak muda ini kemana sih arahnya, sebenarnya ke depannya seperti apa, mereka maunya, tertariknya dengan apa begitu ya. Setuju. Tapi bagaimana mungkin anak-anak muda saat ini menjaga dan mengembangkan wisata alam itu begitu. Karena ini kan ibaratnya bukan warisan, tapi ini kita sebenarnya disuruh menjaga untuk generasi selanjutnya begitu. Benar. Gimana nih? Kalau misalkan kita sebetulnya Kak, dari peranan kita memang utamanya itu adalah untuk bisa mengotak tularkan. Jadi kita punya masa, kita punya komunitas, kita punya banyak relasi yang bisa kita bantu dan kita bisa sebarkan informasi-informasi ini. Jadi pariwisata alam itu bagi kita di generasi muda adalah ibaratnya surga dunia. Bisa jadi tempat kita untuk healing, bisa mungkin tempat profesi banyak orang pun juga bisa. Jadi banyak banget yang bisa kita dapat dari pariwisata alam ini, dan tugas kita sebagai generasi muda kita menjaga, kita sustain itu, kita jaga, kita sebarkan kembali, dan kita juga rawat itu gitu. Jadi jangan sampai itu rusak, jangan sampai itu jatuh di tangan orang yang salah. Karena sejatinya nanti di tahun-tahun kedepannya seperti yang dibilang tadi 2045 nanti Asungkara kedepannya generasi muda lah yang akan pegang jalannya ke depan. Seperti Tantangannya itu. Apa nih kira-kira nih untuk menjaganya? Tentunya ada banyak banget sih Kak tantangan untuk menjaga hal ini. Apalagi kan ini sebenarnya alam di Buleleng itu memang sesungguhnya itu merupakan warisan dan harus kita jaga kan untuk seterusnya. Ada banyak sekali tantangan. Yang pertama dari bagaimana tidak semua generasi muda memiliki mindset yang sama dengan kita. Ketika kita seseorang ataupun ada kalangan muda, kalangan remaja seperti anggota dari Saka Pariwisata, Jegek Bagus Buleleng yang sudah paham betul bagaimana kendala di lapangan untuk menjaga keberlanjutan dari alam itu sendiri. Tetapi ada juga beberapa kalangan anak muda yang masih belum paham sama sekali tentang bagaimana untuk menjaga agar alam itu berlanjut. Dan dari sanalah menurut kami di sini peran pemerintah itu penting banget. Di mana pemerintah harus memfasilitasi bagaimana agar setiap destinasi wisata itu layak untuk anak muda, dan anak muda pun
memiliki pengetahuan yang cukup untuk bagaimana menjaga keberlanjutan dari destinasi wisata di alam tersebut. Karena destinasi wisata alam itu menurut saya harus benar-benar dijaga. Karena apabila kita tidak menjaga dari segi kebersihannya, dari segi lingkungannya, itu bisa merusak dan tidak akan berlanjut ke dari masa kini ke masa mendatang seperti itu. Jadi sebenarnya semua orang itu berperan untuk menjaga bagaimana destinasi wisata alam ini tetap berlanjut di Buleleng. Gak hanya untuk pemuda-pemudi yang ada di Buleleng, tapi juga pemerintah, masyarakat, orang tua itu sadar betul tentang bagaimana cara menjaga dan juga meningkatkan kesadaran untuk wisata alam di Buleleng itu sendiri. Ajarkan efektifnya gimana nih agar anak mudanya agar mau lebih terlibat, bukan hanya sebagai penikmat begitu ya mungkin ya. Ya bisa kayak gitu. Oke, kalau misalkan ngomongin soal ajakan Kak, salah satu ajakan yang sangat efektif itu adalah dari pengalaman sendiri. Nah, contohnya dalam kita kan tahu kalau Bali itu sedang menghadapi banyak banget bencana alam belakangan. Nah, kita ambil contoh beberapa kasus-kasus wisatawan yang misalkan nih sempat di tahun 2016 kemarin, kalau nggak salah 2016 atau 2017 kemarin, saya pernah datang ke Git Twin Waterfall. Nah, itu kan destinasi alam, itu adalah wisata alam. Tapi bayangkan kalau misalkan terjadi bencana alam di sana, contohnya banjir, tanah longsor, tapi nggak ada cara untuk kita tahu, nggak ada cara untuk kita pahami seperti apa dan bagaimana seharusnya kita bertindak. Nah, dari pengalaman tersebut pasti banget bakal meyakini banyak generasi muda untuk bisa peka, untuk bisa menjaga permasalahan-permasalahan yang ada di fenomena alam tersebut. Jadi kalau misalkan ngomongin soal tantangan terbesar dan juga bagaimana sih kita bisa mengajak, yang paling kuat justru dari intrinsik kita, dari dalam diri kita sendiri, bagaimana kita bisa melihat itu sebagai sebuah tantangan dan bagaimana kita bisa melihat itu sebagai sebuah kesempatan kita untuk bisa menjaga. Baru kita selanjutnya bisa ngasih tahu dari sosial media, dari mungkin sosialisasi dan sebagainya. Jadi yang paling utama memang kita harus meningkatkan itu dari intrinsik kita, dari dalam diri kita sendiri dulu, baru kita bisa nularkan ke orang lain. Seperti itu Kak. Baik, apalagi masalah kebersihan. Kalau masalah alam, masalah kebersihan yang paling paling sangat riskan. Apalagi sekarang kan permasalahan sampah itu lagi isu yang krusial begitu ya. Betul. Apalagi Buleleng ini banyak sekali wisata alamnya. Nah, menjaga itu dari Dinas Pariwisata sendiri bagaimana nih Ki? Jadi gini, bicara yang pertanyaan yang tadi ya sebelum kita ngobrolin masalah sampah dan kebersihan itu. Jadi pariwisata itu yang sedang kita lakukan sekarang itu ada regeneratif dan berkelanjutan. Regeneratif itu adalah memperbaiki yang sudah rusak sebelumnya kemudian mengembangkan sehingga dia bisa menjadi berkelanjutan. Di situ dulu poin dasarnya. Kemudian dari dua sisi ini kepada seluruh wisatawan, kepada seluruh anak muda, di daya tarik wisata itu jangan melakukan vandalisme kalau mau buat kenang-kenangan. Just make it a photo gitu mungkin ya. Atau kalau mau bikin buah kenang-kenangan di sana, kami sudah mendorong seluruh daya tarik wisata yang berbasis alam pada saat trekking itu melakukan proses penanaman kembali pohon-pohon. Itu kan kenangan nih. Datang sekarang 2025, coba datang deh nanti 2027, siapa tahu dia udah berbuah kan. Nah kan gitu. Jangan membuat tulisan-tulisan aneh ya kan pada wisata, atau jangan membuat robekan-robekan aneh pada pohon gitu loh ya kan, di pahat-pahat gitu, nggak, tidak seperti itu. Foto sangat menarik, kemudian adakan penanaman kembali, karena kalau membuang sampah pada tempatnya itu sudah pasti. Kemudian sekarang bagaimana kita mengelola sampah. Mau sebenarnya ya kalau kita berbicara masalah pariwisata dan tantangannya ke depan itu, selain sampah, kita akan menghadapi fase yang nanti mungkin berbicara masalah karbon. Maka di daya tarik wisata kami ke depan akan kami dorong untuk menggunakan berbasis kepada karbon yang minim, bersepeda di daya tarik wisata. Kemudian artinya tidak melakukan proses pembakaran dan sebagainya, karena karbon itu kan kita hirup juga loh nanti bersama-sama gitu ya, sehingga
ada paket tur bebas karbon lah istilahnya yang akan kami kedepankan untuk mendorong ekowisata, desa wisata dan wisata berkelanjutan ini. Selain juga seperti yang disampaikan sama Cista dan Andika bahwa untuk menjaga daya tarik wisata itu berkelanjutan, itu tidak boleh lepas dari yang namanya inclusivity. Tourism itu sebuah industri yang inklusif, bukan eksklusif ya. Inklusif artinya semua orang berhak menerima dan semua orang berhak menikmati. Kaum rentan, perempuan, desa ramah anak, harus ada jalur untuk difabel, harus ada ruang untuk menyusui bagi wisatawan-wisatawan yang kan kalau kita mungkin ya di timur di Indonesia tuh traveling sama baby itu belum boleh ya, apalagi kita di Bali. Tapi kalau di luar, wah masih merah pun diajak traveling, artinya kan harus kita persiapkan di daya tarik wisata itu fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung itu, Mbak. Nah, ketika menjawab yang tadi, bagaimana nih Dispar terhadap masalah sampah dan kebersihan ya. Yang pertama, kita sangat concern dan kebetulan Bapak Bupati juga sangat concern sekali masalah desa wisata. Pak Bupati dan Pak Wakil yang sangat concern masalah desa wisata. Itu kenapa di desa wisata kami selalu dorong program yang disampaikan oleh Provinsi Bali, baik itu tebal modern, kemudian penggunaan tumbler atau sampah plastik sekali pakai, itu selalu kami dorong. Kemudian ini hal-hal baru, bukan hal yang baru sebenarnya, tetapi pengemasan yang menjadi baru adalah bagaimana seperti yang dilakukan di Desa Lesmo. Wisata edukasi pemilahan sampah, kebun organik, wisata bebas karbon, itu yang ditawarkan. Kemudian penanaman kembali, baik itu terumbu karang kalau di dalam laut, kemudian kalau di darat ya penanaman pohon. Kita udah dikasih banyak banget potensi unggulan sama yang di atas. Pinter-pinter kita melihat, pinter-pinter kita merawat. Lumba-lumba nggak ada, Mbok, di tempat lain. Ya kalau nyasar 1-2 mungkin karena sonarnya ya kali ya, karena mitigasinya. Tapi every day ada di Lovina dan sepanjang pantai itu kita ada. Kalau nasib lagi bagus bisa ketemu sama paus, bisa ketemu sama manta. Di Buleleng loh ya. 5 menit dah Lovina, naik dikit 10 menit kita udah ketemu pegunungan, air panasnya ada, hewan endemiknya ada, monyet pada beberapa titik kan gitu. Kemudian dekat dengan Taman Nasional Bali Barat yang punya jalak dan sebagainya. Di Menjangan yang ada memang ada kijang dan sebagainya di Pulau Menjangan itu kan. Kita sangat banyak dianugerahi, tetapi kita tantangan terbesar kita adalah bagaimana memainten itu. Dan ingat, itu bagian bukan untuk saya saat ini, Mbok saat ini, tetapi bagaimana tanggung jawab kita untuk mereka dan bagaimana tanggung jawab mereka untuk kedepannya. Itu. Kita nggak bisa jamin nih, lumba-lumba terus di sana, tiba-tiba nggak muncul dalam seminggu, panik. Satu kabupaten panik kemana nih gitu misalnya. Kita nggak menjaga alamnya begitu ya, rumahnya yang dijaga begitu. Jadi kita nggak sangat bergantung tiba-tiba hujan, badai begitu, pohon bertumbangan di mana-mana. Wisata kita kan berbasis alam, agak susah. Jadi kita harus memainten dengan baik. Maintenance-nya gitu. Dan kita juga undang pendengar, ini banyak sekali yang sudah ingin ikut bergabung sebenarnya pagi ini di line telepon 24644 bisa, ataupun di WhatsApp-nya di 0811399970. Di WhatsApp kita sapa dulu. Selamat pagi. Halo. Swastiastu, selamat pagi. Ya. Dengan Pak Benson, nggih. Nggih. Silakan Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan. Nggih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa sebutannya itu? Jaga bagus. Jaga bagus atau? Jaga bagus. Selamat pagi. Langsung kare luar dalamnya juga bagus ya. Wah pasti Pak. Tapi yang coba agak berbeda mungkin sedikit panah. Pak. Kalau di kan bisa dibilang duta jaga bagus, mungkin duta pariwisata yang dalam tanda kutip lebih menyebarluaskan informasi positif tentang pariwisata sehingga kemudian tamu wisatawan banyak, penambahan income dan sebagainya toh.
Tapi kemudian ini kan karena berkaitan dengan juga pemuda-pemuda ya. Kebetulan Oke. saya juga usianya masih muda lah. Tadi kan juga disebutkan tentang 2045 Indonesia emas, regenerasi, sebagainya. Ekowisata, ekologi, alam, manusia dan budaya. Narasi-narasi ini biar tidak terkesan kayak toxic positif ya. Jadi biar tidak bias juga ya, karena kemudian dari dinas pariwisata ya otomatis yang disampaikan adalah bagaimana pariwisata tersebut memberikan dampak positif kepada masyarakat ataupun kepada Bali pada khususnya. Realita bahwasanya ada paradoks eksploitasi atas nama pariwisata itu kan yang saya juga perlu disampaikan secara gamblang kepada generasi muda. Asal jangan kemudian generasi muda didoktrin dalam tanda kutip dengan narasi-narasi bahwa seolah-olah Bali itu atau Buleleng itu punyanya cuma pariwisata. Sementara sisi-sisi negatif dari pariwisata tidak disinggung atau tidak disentuh sama sekali misalnya. Budaya dalam tanda kutip mungkin bisa disebut budaya ya. Jual saja tanahnya atau sewakan tanahnya, nanti kita di sana jadi satpam gitu. Itu kan hal-hal yang sekiranya perlu dikaji juga gimana nih gitu. Baik. Atas nama pariwisata, atas nama sosial harmoni, atas nama kedamaian, dalam tanda kutip tidak diizinkan melakukan kegiatan A misalnya kan. Yang lebih oke, sekarang kan mungkin kayak demo dan sebagainya kan narasinya. Kan dalam tanda kutip bisa disebut sebagai pembungkaman secara sistematis kan atas nama itu kan. Itu kan juga perlu diketahui juga oleh para generasi muda. Sehingga tidak kemudian generasi muda terjebak dengan doktrin bahwasannya itu toxic positivity, toxic jadinya. Jadi perlu aware juga dengan hal-hal yang negatifnya begitu. Gitu. Baik. Ya, terlepas juga tentang ada kapitalisme dan sebagainya. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Benson sudah ikutan bergabung Nini di Pro 1 di Dialog Hai Balik Kengken pagi ini. Dan kembali di 24644 juga, dan di WhatsApp ini ada yang menanyakan juga, halo, saya mau sedikit tentang pariwisata alam di mata generasi muda. Ke Jegek Bagus 2025. Alam menjadi salah satu kekayaan pariwisata alam yang sudah disampaikan. Namun saat ini menurut saya justru alam yang diperjualbelikan. Alam yang dimiliki menjadi objektivitas pariwisata yang cenderung money oriented tanpa memperhitungkan bagaimana alam nanti untuk anak cucu nanti. Lantas bagaimana stimulus Jegek Bagus selain menjaga kebersihan dan menanam pohon tersebut untuk alam Buleleng, katanya. Wah, tugas berat sebenarnya anak mudanya begitu ya. Di satu penelpon lagi. Ya, benar. Kita tanggap sebelum ditanggapi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak narasumber Bapak pariwisata, Bang Jegek Bagus. Yes, semua. Pak Jero Maliarsa nih Ki. Ya, iya betul. Pak Jero Maliarsa di Bon Dalem. Oke. Terus Bapak. Yes. Berbicara masalah wisata, kita adalah berbicara masalah kegiatan bagaimana memberikan yang disebut dengan sakta pesona. Itu aja diterapkan sudah bagus. Wisata alam kita di Singaraja, di Buleleng ini luar biasa. Dari dulu sudah pernah dieksploitasi, tidak pernah lah diekspor seperti sekarang. Bapak sudah punya kegiatan seperti itu. Kalau dulu kan kuncinya, kalau pariwisata di Bali Selatan. Sekarang dengan ini luar biasa sekarang. Oleh karena apa? Yang namanya pariwisata alam atau wisata alam, wisata budaya, wisata spiritual, wisata heritage itu tidak bisa dilepaskan. Nah, kebetulan sekarang saya bicara masalah wisata alam, berarti sakta pesona itu aja dilaksanakan dengan baik. Saya yakin kok Buleleng ini akan maju pariwisatanya. Misalnya aman, terasa aman kedatangannya, kemudian tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan ada kenangan. Tadi Bapak menyinggung masalah kenangan nanam pohon dan sebagainya. Ya. Ini luar biasa. Buleleng ini negara gunung yang diistilahkan. Bagaimana pariwisata alam di gunungnya, bagaimana pariwisata alam di segaranya, ini lengkap sebenarnya. Cuma sekarang dikelola dengan 3 hal.
cerdas, semangat, dan integritas. Tunjukkan budaya, salam, senyum, sapa. Jika bagus Bu Sanike, kenyam-kenyam, ngerawat dan teman. Itu artinya kita itu tidak boleh lepas. Maka dari itu, fungsi rekreasi, fungsi pendidikan, fungsi pengetahuan, wisata alam ini supaya berjalan. Dan pengelolaannya yang bertanggung jawab. Sepatu bata, sepatu baru, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru, jangan disimpan dalam hati. Rahayu Pak Jermaliarso Bondalam Pak niki Jerul. langsung dikasih pantun sebagai penutup ya. 3 hal tadi sudah disampaikan. Sebelum ditanggapi, satu penelpon boleh lanjut lagi kalau begitu. Seru ya, kalau ngajak anak muda rame. Iya, selamat pagi. Selamat Ayo, pagi ayo. RRI. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Anggas. Tetap jaya di udara. Luar biasa Pak Anggas. Silakan Pak Anggas. Mungkin ada yang ingin disampaikan ini. Terima kasih ini anak muda ini yang luar biasa sebagai penggiat pariwisata. Jadi Buleleng ini luar biasa ya. Kalau kita petakan dengan kabupaten lain, apa yang tidak ada di Buleleng? Ya, betul. Kalau dibandingkan dengan Gianyar, mohon maaf ya. Air terjun kita banyak, pantai paling luas, pemandangan dalam laut luar biasa. Nah, sekarang bagaimana pengelolaannya sekarang? Nah di sini perlu para stakeholder dan para pelaku wisata juga harus bisa nanti jangan hanya menyerap income saja. Jadi begini, dulu kan pernah ada wacana itu dulu dari luar yang akan diadakan lagi kejuaraan downhill sepeda gunung itu yang menuju dari Cilaku ke Kaliasem. Jadi pemandangannya yang ada gunung luar biasa, bahkan kalah dengan yang di Paris, kalau tidak salah ya. Itu kemarin saya sempat berbincang dengan orang dari Prancis, kemarin itu luar biasa pemandangan kalau dikelola dengan baik gitu. Nah sekarang bagaimana efeknya sekarang? Terus bagaimana sekarang pemerintah mengadopsi anak muda ini yang bisa nanti menjadi tumpuan pariwisata di Buleleng. Jadi ubudnya Singaraja ada di sini. Coba kalau ke Sabangan sana, nah, di sana lihat di sana itu seperti ubudnya Singaraja. Jadi apa yang tidak ada di Buleleng, tinggal pengelolaannya sekarang. Dan ini pun aturan harus memang benar-benar jangan sampai memihak kepada kelompok saja. Lahan kosong Pemprov banyak sekali lahan kosong yang tidur banyak sekali seperti pemuteran. Itu sebenarnya bisa diupayakan untuk menjadi pariwisata. Bisa undang para investor untuk menjadi income buat pemerintah Provinsi Bali dan bercakap kepada desa adat yang ada di Kota Buleleng. Ini sebenarnya konsep-konsepnya harus dipakai. Gitu. Jadi apa yang tidak ada di Buleleng luar biasa ada. Jadi jangan sampai nanti ada lahan kosong tapi tidak didiamkan bertahun-tahun saja, mestinya itu ada income buat PAD buat Buleleng untuk desa adat. Karena desa adat di tempat aja. Ada desa adat di provinsi untuk Kabupaten Buleleng. Pengelolaannya tetap mungkin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali gitu. Karena lahan itu banyak sekali ada. Nah, ini pikir pantai lagi. Nah, ini harus diupayakan pariwisata ini. Mudah-mudahan nanti dengar sama Pak Gubernur dan Bu Denji di sana bisa nanti kerjasama dengan aset dan seperti apa konsepnya. Nanti mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Kan gitu ya. Ini dari saya dulu. Semoga nanti didengar juga dan pariwisata Buleleng termaju. Saya presisi sekali dengan anak muda ini. Jadi istilahnya bangun ya komunikasi yang baik dengan para pelaku wisata, bahkan dengan tokoh-tokoh pariwisata juga. Saya kebetulan juga lama tinggal di Miami, jadi saya bekerja seperti apa. Jadi saya juga orang kapal pesiar dulu, tahun 89 sudah saya bekerja di kapal pesiar, sekarang berhenti. Jadi nanti untuk apa yang nanti saya akan sumbangkan pikiran saya untuk Buleleng. Sekian, terima kasih Om Santi. Terima kasih Pak Anggas, luar biasa ini pemikiran-pemikiran begini yang sebenarnya diperlukan begitu untuk kemajuan Buleleng ya. Betul. Apalagi tadi dikatakan juga ubudnya Singaraja ada, Jatiluwihnya Singaraja itu ada sebenarnya. Panjanom itu benar-benar sangat bagus sekali. Bagus banget di sini. Tapi sebelum ditanggapi kita jeda sejenak dulu ya untuk pendengar Pro 1, nanti kita tanggapin ini minta tanggapan dari Dinas Pariwisata dan juga Jegek Bagus Buleleng. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Informasi dan inspirasi Pro 1.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Dialog Hai Balik Kengken, pariwisata alam di mata generasi muda. Masih kita bahas bersama Adiatama Parekraf Dispar Buleleng, Bapak Madi Moga Karisma, dan juga bersama Jegek Bagus Buleleng 2025, Bagus Buleleng, Ketut Andika Pratama Dwi Payana, dan juga Jegek Bulelengnya Putu Cista Paramita Dewi. Tadi pendengar kita sudah banyak ikut bergabung, beberapa, mohon maaf ini untuk pendengar yang lain nanti bisa bergabung kembali, tapi kita minta tanggapannya dulu tadi. Ada Pak Benson Andika, ada Pak Jero Maliarse, ada Pak Anggas juga, dan di WhatsApp juga ada mengirimkan WhatsApp-nya. Seperti apa ini ya, Pak Moga? Silakan Pak Moga. Ini pertama kalinya dalam satu sesi saya ditanya 4 nih, luar biasa nih. Baru ngajak anak muda gini banget nih ya, seru banget. Benar, dan terima kasih kepada Pak Benson, kemudian yang WA Pak Jero Maliarse ya dari Bondalem. Ini pantun dari saya, ikan hiu getar-getar, nanti see you later ya. Kita mungkin ketemu sama Pak Anggas ini. Jadi gini, kami secara pribadi, bukan pribadi ya, kami di Dinas Pariwisata kepada anak-anak muda binaan kami, bahasanya begitu ya, kepada Jegek Bagus, kepada Saka Pariwisata, kami selalu memaparkan dua sisi dari perkembangan pariwisata itu. Sampai detik ini masih pro dan kontra masalah Bandara Bali Utara. Benar atau tidak? Benar. Saya kepada mereka berdua, kepada anak Saka Pariwisata, saya selalu jelaskan, ini loh sisi buruknya, ini loh sisi baiknya. Kalau kamu paksakan sekarang dibangun begini, kalau tidak kamu bangun sekarang begini. Saya kasih mereka pemaparan dari dua sisi. Saya selalu berikan bersama teman-teman di Dinas Pariwisata itu memberikan pemahaman kepada dua sisi dampak yang terjadi dari sisi tourism itu. Contoh salah satunya, dan selalu saya ucapkan di Pro 1 ini. Sudah berapa tahun kita menikmati dari lumba-lumba. Pernah kan kita ngasih rest kepada lumba-lumba itu seperti yang dilakukan oleh
Kabupaten Kelungkung kan punya dia nyepi laut. Apakah kita punya nyepi laut, memberikan kesempatan mereka untuk menikmati, ya kita aja ada hari liburnya ya. Bagaimana dengan lumba-lumba? Dalam artian begini, terus dilakukan seperti itu, apakah safe 5-10 tahun lagi? Apakah kita bisa melihat itu 5-10 tahun lagi? Saya selalu berikan gambaran seperti itu. Sisi lain misalnya, fair to be honest, saya sampaikan ke mereka, dalam 1 dekade Bali, 12.000 hektar sawah berubah menjadi akomodasi pariwisata. Ya. Saya tidak pernah menyampaikan, oh tourism is good. No. Itu fair to be honest harus disampaikan. Bahkan saat ini, yang dikomplainkan oleh banyak industri, yang landing di Bandara Ngurah Rai 300 dalam satu pesawat, tetapi yang masuk hotel hanya 75, sisanya 225 kemana? Oh, berarti ada akomodasi yang tidak terdata. Ada akomodasi yang menggunakan penyalahgunaan izin akomodasi. Saya sampaikan kepada mereka bahwa adalah seperti ini situasinya. Crime, petty crime tourism yang kecil-kecil, nyopet dan sebagainya. Bahkan big crime, apa itu scamming, mungkin mau tahu masalah yang nanam ganja di villa dan sebagainya, pembunuhan, gangster, kan kita sampaikan ini loh situasi yang ada. Dua sisi ini harus dijelaskan kepada mereka. Mereka harus tahu apakah bahasanya langsung kita katakan tourism sedang tidak baik-baik saja, mungkin lagi panas dalam, besok lagi flu begitu ya, ada saja naik turunnya. Dan itu memang harus kita sampaikan. Situasinya memang ada seperti itu. Jadi sama dengan sampah, tahun 2022 berdasarkan data sekitar 50 sampai dengan 58 ribu ton sampah di Kabupaten Buleleng dalam satu tahun ya, dalam 1 tahun. Nah, artinya apa? Selain sampah rumah tangga, mungkin bagian dari itu ada sampah pariwisata. Bagaimana daya dukung dan daya tampung? Bagaimana kondisi air tanah, bukan air bawah tanah lagi ya, air tanah, bagaimana kondisinya? Saya sampaikan bahwa guys, situasinya begini. Pemerintah sudah sampai pada level ini. Kalau terus kita menggunakan kendaraan yang berbahan fosil akan seperti ini dan seterusnya. Selalu kita diskusikan itu. Itu untuk yang pertama ya. Artinya kita selalu memberikan dua sisi yang jelas kepada mereka, tidak serta-merta kenapa sih nggak dibangun aja beli bandara cepat-cepatnya. Pikirin lingkungannya sudah safe belum? Infrastruktur pendukung sudah aman belum? BEP break even point-nya sudah aman. Itu yang kita kasih. Dari sisi apapun yang dibangun pemerintah, pasti tujuannya untuk mesejahterakan masyarakat, kita dukung kok. Asal memenuhi prasyarat dan baku mutu. Misalnya sampah juga. Sampah misalnya kita bakar, pakai insenerator harus yang sesuai dengan baku mutu. Jangan sampai insenerator yang tidak sesuai, sama aja polusi lagi. Nah, itu banyak-banyak sisi. Itu yang pertama. Kemudian kebetulan kajian saya pada waktu S1 atau D4 itu memang kaitannya dengan keberlanjutan. Ini masalah pariwisata money oriented. Itu kenapa muncul istilah pariwisata hijau. Yang core bisnis keuntungan pariwisata harus lebih mengarah kepada pariwisata hijau. Ada orange tourism yang harus mengarah kepada UMKM, ada purple yang harus lebih mengarah kepada perempuan, dan bagaimana kesetaraan gender di situ. Artinya bahwa tourism ini betul pada sisi dulu itu banyak banget yang memikirkan ini money oriented sehingga sampai harus menjual sawah dan sebagainya dan sebagainya. Saat ini kita sedang mendorong ke arah memang tourism ini arahnya adalah quality tourism. Fair to be honest, kalau kita ngomong sama akademisi, kayaknya daya tampung, daya dukung Bali udah segini dulu deh, sampai titik ini dulu. Kita biarkan nih moratorium mungkin 1, 2, 3 tahun sehingga bisa kembali lagi running tidak terlalu hectic, macet dan sebagainya. Itu ya yang untuk yang WA. Nah, untuk Jero Maliarsa memang betul Sabta Pesona, ATB Sirka aman, tertib, bersih, kenangan, keindahan dan ramah tamah itu memang menjadi jargon kita di desa wisata atau di daya tarik wisata ataupun di industri wisata itu harus memang begitu. Itu yang memang mengunci pariwisata Bali sampai sekarang bertahan. Budaya yang pertama, kemudian alam dan heritage yang ada. Heritage kita banyak, historical kita banyak. Buleleng sedang membangun yang namanya heritage historical saat ini. Nah, ini penting karena kita kan
sudah 480-an tahun nih ya, berdasarkan histori ulang tahun kota. Nah, di situ kita akan banyak banget mengungkap, storytelling kan apa yang sebenarnya terjadi di titik nol itu. Tapi terima kasih Pak dukungannya. Sabta Pesona itu selalu menjadi jargon kita di mana-mana untuk membangun dan mengembangkan pariwisata. Kemudian sport tourism lagi nih. Nah, Buleleng bagus banget untuk sport tourism yang dominan agak ekstrim sport tourism. Bungee jumping, Mbok. Red Bull ngadain biasanya di atas, Mbok, di air terjun apa itu. Red Bull biasanya ngadain. Sorry saya nyebut ini. Karena memang gitu. Downhills, bersepeda dari atas turun. Trekking, diving. Ya, kenapa ekstrim ya? Karena kita berhadapan dengan alam banget tuh langsung tuh ya. Nah, memang dominan kita seperti itu. Kemudian sail, Yahyah waktu Lovina Festival, memang kita cenderung memang yang agak tourismnya a little bit too hard dan ekstrim begitu ya. Dan ini memang menjadi salah satu di kajian kebijakan kita dan juga yang misalnya kalau kemarin kita adain golf tuh ya, salah satunya yang hard, expensive, ekstrim di kita ada mainannya tuh. Tetapi kita mengedepankan betul untuk kajian-kajian ini, selain juga mementingkan keselamatan para pemainnya, itu juga memang disukai oleh wisatawan Eropa dan itu. Nah, tetapi di sisi lain yang perlu juga menjadi catatan kami adalah seperti yang saya bilang, potensi kita belum secara optimal maksimal dikembangkan. Bukan eksploitasi, garis bawah bukan eksploitasi, tetapi potensi optimal kita. Banyak banget pantai yang belum ada namanya mungkin ya, karena tembus sana dari tembus sini kita anggap ini pantainya ini namanya. Lahan kita banyak banget. Misalnya kita belum punya wisata adventure padahal kawasan hutan kita luas. Ya kan, mungkin kita bisa agendakan ada jambore penanaman biorok atau terumbu karang, itu kan pasti banyak banget yang ikut. Di sisi ini kita sangat membutuhkan bapak-bapak seperti Pak Anggas niki, pemikiran, ide, karena ke depan memang eksekutor di pemerintah, tetapi banyak keterbatasan, terus terang saja keterbatasan ide karena banyak yang harus kita kerjakan selain berkaitan dengan regulasi. Pantai ini kan sudah bukan di kita juga mau harus melibatkan provinsi dan sebagainya. Niko, catatan dari Tiang sukses banget. Oh ya, dan satu hal penting, kita sudah mainnya tidak di stakeholder pentahelix, kita mainnya di multihelix, Mo. Itu yang paling penting. Kalau kita lagi benar-benar butuh misalnya penggiat diving, pasti kita akan ajak penggiat langsung, diving. Begitu, sudah langsung. Ya, yang penting pengelolaannya. Ini langsung ke anak mudanya, karena tadi banyak ditekankan anak mudanya jangan lihat yang baik-baiknya saja, tapi aware juga ini dengan negatif-negatifnya, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dipikirkan untuk pariwisata alam Buleleng ke depannya begitu. Oke. Jadi dari kami Semeton Jaga Bagus Buleleng, selain kami sering mendiskusikan tentang bagaimana keindahan alam dari Buleleng, tapi kami juga sering mendiskusikan kok bagaimana kendala yang dialami ketika seorang wisatawan berkunjung ke Buleleng. Seperti contohnya, terdapat beberapa objek wisata seperti air terjun, pantai, yang sama sekali belum memiliki pelang rute evakuasi, rambu bencana, dan sejenisnya. Perlu kita sadari bahwa Buleleng itu merupakan destinasi wisata atau wilayah dengan topografi negara gunung, ada bukitnya, ada lautnya, ada sungai, ada air terjun, yang tentunya juga memiliki resiko bahaya kan Kak? Dan dari sana tentunya kami juga berdiskusi bagaimana cara kita sebagai seorang generasi muda nih, kita masih dari kalangan anak-anak SMA, kita masih pelajar, mahasiswa, tapi kami juga ingin take action kok. Kita nggak mau diam aja. Bukan hanya sekedar mempromosikan, tapi juga bagaimana cara kami untuk menyelesaikan atau setidaknya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar seperti itu. Baru-baru ini Semeton Jaga Bagus Buleleng memiliki kerjasama dengan Yayasan Plan Indonesia dan juga Prudensial di Bali, di mana kerjasama itu adalah dalam bentuk program kerja yaitu wisata aman bencana. Jaga Bagus Buleleng bersinergi dengan beberapa yayasan tersebut untuk mencetak beberapa pelang rute evakuasi, mencetak peta jalur evakuasi di air terjun, terus juga pelang jalur evakuasi di pantai, dan itu kami pasang, kami lakukan, kami pasang
di titik-titik yang destinasi wisata alamnya belum memiliki rute ataupun pelang sedemikian rupa. Sehingga dengan adanya hal ini harapan kami adalah mitigasi bencana yang bisa kita katakan itu merupakan salah satu minusnya ya di Buleleng ketika berhadapan langsung dengan wisata alam dapat tergalakkan dengan lebih luas lagi, dapat masyarakat nikmati bagaimana hasil dari diskusi kami dan juga dengan sinergi kami dengan yayasan tersebut. Sehingga kami di sini juga bergerak. Walaupun sebenarnya kami ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah, tapi kami juga tidak membatasi diri. Kami juga berusaha untuk bagaimana dapat bermanfaat kepada banyak orang seperti itu. Selain itu juga kami melaksanakan kegiatan sosialisasi langsung kepada anak-anak di SMP, di SD dan juga SMA tentang upaya mitigasi bencana. Sehingga ini merupakan salah satu upaya kami. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami berusaha semampunya dan juga menggait lebih banyak pihak untuk bekerja sama dengan kami agar program ini berjalan. Agar setidaknya kami dapat bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya untuk mempromosikan tourism atau mempromosikan pariwisata, tapi juga benar-benar membantu bagaimana tourism itu dapat berjalan dengan baik di masyarakat dan juga dapat aman untuk masyarakat itu sendiri. Karena kalau berbicara pariwisata alam yang aman untuk dikunjungi begitu. Betul. Mungkin untuk Bagus Buleleng. Oke, jadi sejalan dengan yang disampaikan Cista tadi Kak. Jadi memang dalam serangkaian pemilihan Jegibul kembali kemarin, kita ditugaskan untuk membuat suatu advokasi, suatu gerakan, suatu movement. Jadi dari yang disampaikan Cista, kebetulan dari yang Andika angkat itu soal mitigasi secara struktural. Jadi itu merupakan salah satu stimulus konkret kami juga di dalam bentuk pariwisata alam ini, terutama bagaimana kita bisa menjaga pariwisata alam itu dengan bantuan-bantuan fasilitas yang ada. Kemudian yang disampaikan oleh tadi sempat di-mention oleh Pak Benson tadi, saya ingat satu konsep yang pernah saya baca dalam buku itu judulnya nama konsep itu adalah Premeditatio Malorum. Jadi kita dikenalkan dengan konsep untuk mengetahui apa yang akan hal terburuk yang akan terjadi. Jadi knowing what is the worst to come itu adalah salah satu poin penting yang kita harus pahami gitu. Jadi benar yang dikatakan kalau toxic positivity itu merupakan suatu hal yang memang terjadi dalam mental health kita. Tapi kita juga harus peka kalau ternyata ada konsep filsafat yang mengenalkan kalau kita tuh harus mengenal apa hal yang buruk yang akan terjadi. Itu disebut dengan premeditatio malorum. Dengan kita itu bisa dengan cara journaling, kita bisa nulis, kita bisa berekspektasi apa yang akan terjadi, hal buruk apa yang akan terjadi agar kita tidak kecewa, agar kita tidak sedih akan hal-hal tersebut ketika memang itu akan terjadi. Selanjutnya juga yang disampaikan oleh Pak Anggas tadi tentang sport tourism ini. Ini merupakan hal yang menarik Kak, karena saya tahu sport tourism yang ada di Buleleng itu ada di Bali Dasong Park. Itu juga dikembangkan dan ini sepertinya sangat menarik atau bisa banget untuk dikembangkan karena baik lagi tentang peminatan yang ada di Buleleng, minatnya masyarakat, minatnya wisatawan mancanegara yang dimiliki, sehingga ini bisa meningkatkan kualitas dan juga kuantitas yang ada di tourism itu sendiri. Juga atau ya nanti aja deh. Nanti. Ini karena waktu juga mungkin. Sorry. Terakhir sebagai closingnya, apa yang ke depan akan dilakukan, harapan untuk pariwisata alam gitu. Oke, tadi yang ingin saya sampaikan juga soal itu, closingnya tadi yang ingin saya sampaikan. Jadi saya pernah baca, pernah mendengar satu lontar itu namanya lontar Bisama Lontar Batur Kelawasan. Dalam lontar tersebut disebutkan kalau kita merusak lingkungan sama aja kita merusak diri kita sendiri. Jadi alangkah baiknya dengan kita pahami hal tersebut, kita pahami lontar tersebut, dari dulu sudah diprediksi kalau kita merusak lingkungan sama aja kita bakal merusak diri kita sendiri. Nah oleh karena itu kita mengajak seluruh masyarakat Buleleng, terutama generasi muda, agar bisa memahami dan agar bisa juga peka dan menyadari permasalahan lingkungan yang ada untuk bisa dijaga seperti itu. Bisa dijaga. Pak Moga sebagai closing ya. Gimana nih? Jadi yang perlu kita pikirkan bersama adalah bahwa apa yang kita miliki saat ini, kondisi existing saat ini adalah kondisi minimum yang harus diterima 2045. Artinya adalah tidak lebih buruk dari ini. Bahkan kalau kondisi lingkungan, alam, pariwisata, budaya yang ada saat ini masih dalam kondisi yang belum baik, maka saat itu harus sudah ada yang baik. Maka saat itu sudah harus menjadi baik.
seperti yang disampaikan mungkin ada di Lontar, seperti yang disampaikan Cista juga bagaimana kita mengembangkan mitigasi dan seterusnya. Seluruhnya yang kita lakukan saat ini, yang Mo lakukan, yang Tiang lakukan, yang dinas pemerintah lakukan adalah untuk mereka-mereka di periode 2045 nanti. Artinya adalah bekerjanya sama-sama, tidak selesai di wacana saja, tetapi kita harus melaksanakan dan take action bersama-sama untuk menjaga pariwisata, alam, dan budaya Bali. Baik, mari pendengar Pro 1, semua masyarakat Buleleng semuanya yang berwisata ke Buleleng juga mari kita jaga alam bersama, pariwisata alam bersama begitu ya. Siap. Dan luar biasa pagi ini vibrasinya ini luar biasa. Beda ya. Teleponnya banyak sekali berdering terus ini ya. Next kita mungkin akan membahas dengan topik-topik yang berbeda yang lainnya lagi. Pariwisata alam di mata generasi muda Buleleng sudah kita bahas pagi ini dalam dialog Hai Balik Kengken bersama Adiatama Parekraf Dispar Buleleng Bapak Made Moga Karisma. Terima kasih banyak. Dan juga bersama JG Bagus Buleleng 2025, Bagus Buleleng, Ketut Andika Pratama Dwi Payana, dan juga JG Buleleng Putu Cista Paramita Dewi. Kita akhiri pendengar Pro 1, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Terima kasih dan kita akhiri dialog Hai Balik Kengken pagi ini. Saya Henny Batalia, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI.